Waka selaku pimpinan sidang. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam dan salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Wamen, Wakil Menteri Agama yang saya muliakan. Demikian juga para jajaran Eselon 1 dan staf di lingkungan Kementerian Agama yang saya hormati. Saya anak Agung Gede Agung dari daerah pemilihan Provinsi Bali. Mewakili Provinsi Bali duduk di dalam Komisi 3. Berkenaan dengan tersebut, perkenankan saya Bapak Wamen pada kesempatan ini untuk langsung menyampaikan beberapa hal kepada Bapak Dirjen Bimas Hindu, Pak Dr. Pri Handoko. Selanjutnya, Bapak Dirjen yang saya hormati, saya memperkenalkan diri sekali lagi. Saya anak Agung Gede Agung dari daerah pemilihan Bali. Saya duduk di Komisi 3. Nah, perlu saya sampaikan kepada Bapak Dirjen bahwa bila mana berbicara dengan perihal agama, baik itu dari agama manapun juga, khususnya kita di agama Hindu, yang punya kompetensi untuk itu adalah anggota Komisi 3. Memang kami dari Bali ada 4 anggota DPD RI, cuman kebetulan saya dari sejak awal duduk di Komisi 3 yang membidangi agama, pendidikan, kesehatan, pariwisata, ketenagakerjaan, dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan penuh harapan kiranya Bapak Menteri berkenan untuk bertemu dengan kami. Kalau saya untuk ke Jakarta mungkin pada kesempatan ini karena situasi seperti sekarang ini, mohon maaf tidak bisa, tapi kapanpun juga Bapak Menteri akan kembali, saya siap untuk bertemu, bertatap muka dengan Bapak Menteri. Kapanpun ada kesempatan Pak Dirjen ke Bali, saya dengan senang hati untuk menemui, untuk bertukar pikiran berkenaan dengan kompetensi saya di bidang agama karena saya duduk di Komisi 3. Nah, selanjutnya Pak Dirjen, sebelum saya mulai, saya sampaikan selamat kepada Bapak Dr. Pri Handoko sebagai Dirjen Bimas Hindu. Semoga sukses dan semoga selalu mendapat tuntunan dan perlindungan dari ide Sang Hyang Widi Wase. Pak Dirjen, saya sampaikan pada kesempatan ini, saya mendukung pemikiran Pak Dirjen untuk Hindu Nusantara. Hindu Nusantara itu adalah Hindu yang berbasis Nusantara kita, dengan yang paling penting ini adalah mengakui eksistensi, menghormati kearifan lokal di masing-masing wilayah dimanapun Hindu berada. Seperti misalnya ada di Tengger, Kaharingan, Sunda Wiwitan, dan lain sebagainya. Kita hormati budaya-budaya beliau yang adiluhung. Begitu juga khususnya di Bali. Dan jadi saya sangat mendukung apa yang Pak Dirjen sampaikan. Di samping itu, mengingat kondisi kita khususnya di berkenaan dengan penganggaran, pendanaan, dan lain sebagainya, saya juga mendukung waktu ini Bapak Dirjen bertemu dengan, kalau tidak salah, Komisi 8 DPR RI menyampaikan beberapa hal, termasuk yang menjadi guyon itu sakinah dan sukinah. Saya juga menangkap hal itu, terutama di sini. Yang ingin saya sampaikan Pak Dirjen bahwa kita ini sangat terbatas, khususnya di dalam sumber daya manusia. Saya ulangi, dari sumber daya manusia. Saya sangat mendukung upaya Pak Dirjen untuk meningkatkan sumber daya manusia tersebut. Tapi peningkatan sumber daya manusia itu, dan kebetulan juga Komisi 3 di bidang pendidikan ini, juga tidak terlepas dari bagaimana kemampuan kita, para pengambil kebijakan, kemampuan kita, para pelaksana dari kebijakan tersebut untuk mendukung adanya pendidikan-pendidikan yang bernuansa Hindu. Misalnya seperti peseraman-peseraman. Khususnya di sini adalah peseraman-peseraman di seluruh Nusantara ini. Jadi tidak hanya di Bali. Nah, saya pada kesempatan yang lalu waktu bertatap muka langsung ada rapat dengar pendapat juga di Jakarta, langsung saya menyampaikan permohonan supaya peseraman beberapa yang sudah memenuhi persyaratan itu bisa dinegrikan. Yang kedua, permasalahan kita serius di bidang pendidikan itu adalah rendahnya
sumber daya manusia itu adalah berkaitan dengan misalnya saja penyuluh-penyuluh agama Hindu itu pendapatan mereka sangat kecil sekali, sangat kecil sekali. Oleh karena itu, pada kesempatan itu saya mohon kiranya bisa ditingkatkan dari apa anggaran yang disampaikan oleh Pak Wamen tadi, mudah-mudahan bisa dialokasikan untuk peningkatan pendapatan para penyuluh agama Hindu. Begitu juga teman-teman kami yang lain yang sudah menyampaikan, yaitu berkenaan dengan guru agama, khususnya di sini adalah guru agama Hindu. Mohon itu mendapat perhatian. Dan juga buat kami dari segi sumber daya manusia itu adalah mungkin penyebaran pendidikan-pendidikan yang setingkat keselamatan itu bisa di seluruh Nusantara ini. Nah, yang terakhir Pak Dirjen, saya juga berharap bahwa dengan Pak Dirjen menjadi Dirjen Bimas Hindu ini, saya harapkan itu benar-benar menegakkan yang namanya Hindu Nusantara. Kita tidak menerapkan di sini, mohon maaf, adanya unsur-unsur luar yang masuk di dalam agama Hindu kita. Ya, Pak Dirjen sudah memahami bagaimana ada polemik terjadi di Bali berkenaan dengan yang namanya Hari Krishna. Itu sangat serius sekali, dan saya sudah dalam hal ini bertemu dengan masyarakat Bali, khususnya bertemu dengan MDA, yaitu Majelis Desa Adat. Jadi ketua umumnya yaitu penglingsir agungnya dari Majelis Desa Adat sudah berdiskusi berkenaan dengan hal tersebut. Oleh karena itu, saya mohon kebijakan dari Pak Dirjen berkenaan dengan Hindu Nusantara, mari kita konsisten untuk menerapkan itu. Demikian Pak Dirjen, sekali lagi saya sangat berkeinginan bertatap muka langsung dengan Pak Dirjen sebagai anggota Komite 3 yang membidangi salah satunya adalah agama dan pendidikan.